Nih, Atom Beautify. Kalau enggak aku ketik di chat aja ya, biar nanti teman-teman install sendiri ya. Kedua, file icon. Kemudian high selected. Terus yang terakhir platformio id terminal. Nah teman-teman, itu kakak-kakak semua itu ada di mana? Di chat ya. Ada 4 paket itu. Bisa teman-teman copy paste dulu dah itu, daripada nanti tiba-tiba mati. Nanti chatnya pasti hilang kalau kita ngulang lagi dari Zoom-nya. Nanti ke depannya teman-teman kalau misalkan ada kelonggaran, bisalah kita bareng-bareng bangun Zoom ini. Nanti aku yang beli akun Zoom-nya, kita bayar bareng rame-rame biar nggak keputus-putus nantinya. Kita beli yang premium paling murah aja. Berapa yang paling murah premium? Aku lupa tuh. Zoom meeting harganya berapa ya? Nih, Plan and Prince. Ini nih, yang paling murah ini ya, kalau nggak salah. Ini apa ini ya? Ini ya paling murah. Ini yang paling murah teman-teman. 149 per tahun kalau ini ya. Kalau per bulan mana ya? Aku lupa. Seharusnya ada yang per bulan. Coba kalau per tahunnya berapa nih? Kita cek harganya. Kurs dolar ke rupiah. Iya teman-teman, aku copy paste. Oh, harganya 2 juta ternyata. Mahal juga ya. 1 tahun sih, tapi ini lumayan kalau kita mau nabung ya. Tapi sementara nggak apa-apa lah, pakai gratisan aja lah, nggak usah, daripada meribet-ribetin. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan dulu sebelumnya, sebelum kita lanjut lagi? Coba aja di chat aja, nggak apa-apa, nanti aku bacain chatnya juga. Kalau teman-teman nggak mau suaranya terdengar juga nggak masalah, kita lewat chat aja juga nggak apa-apa. Teman-teman chat aja. Ini bentar lagi mati nih, berapa menit lagi. Sekali kita mati. Nanti kalau yang ketinggalan masih bingung, nanti bisa aku share di lewat YouTube aja ya. Iya, iya. Jadi ini kalau di sini tuh keunggulannya ini aku suka ini nih teman-teman. Misalkan aku bikin new file, aku bikin belajar HTML titik HTML ini ya. Nah di sini enaknya gini, kalau yang di editor lain misalkan kita ngetik tuh HTML, kita harus pakai kurung tutup gini, kita satu persatu. Kadang juga ada yang HTML gini doang, kemudian di tab langsung muncul gini ada. Nah kalau yang di sini itu aku sukanya itu misalkan aku ketik HTML gitu doang, HTML misalkan, kemudian aku tab aja, jebret,
Udah langsung nih muncul semua. Dari HTML, head-nya, kemudian bodinya udah langsung Wah, terstruktur. mantap itu ya Bang. Tinggal ngisi aja berarti. Gitu. Tapi aku nggak menutup kemungkinan loh ya. Aku nggak menyuruh kalian untuk pakai Atom. Paham? Jadi terserah kalian bisanya pakai software apa. Aku di sini biar menyamakan versi aja, biar seragam aja kita belajarnya pakai Atom semua gitu. Ya, Iya benar Kang. itu aja sih. Terserah kalian kalau kalian udah bisa, udah merasa udah lah nggak pakai Atom, soalnya berat atau gimana, alasannya apa, terserah ya. Oke, kita perkenalan aja dulu ya. Untuk kedepannya nanti kita saling chat aja di grup Telegram. Kalau ada yang belum paham atau yang bingung bisa chat aja lewat sini. Nanti aku balas insya Allah kok. Tapi meskipun nggak kalau aku online pasti aku balas. Kita hari ini kita perkenalan aja ya. Ternyata masih dikit yang ikut Zoom meeting ini. Rencananya mulai besok kita mulai ngoding-ngoding. Kita mulai belajar-belajar ini. Kita searching-searching aja lah. Apakah itu HTML, apa itu web, apa itu apa lagi ya. Kita belajar bareng lah intinya. Coba kita belajar HTML gitu aja apa yang muncul ya. Jadi pelajaran itu berdasarkan yang tadi lah teman-teman ya. Ini nih. Hari ini ya. Oke, untuk pertama hari ini kan kita masih dikit ya teman-teman yang ikut, yang join. Kita belajar-belajar aja lah dikit-dikit. Apa itu namanya HTML, belajar HTML. Pengertian aja lah. Pengertian HTML dan contohnya. Aku ambil dari sini aja. Dari mana nih sumber pengertian.id. Nih. HTML itu ini teman-teman. HTML itu Hypertext Markup Language. Ini bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Jadi HTML itu ini teman-teman sebenarnya itu kita kan pas buka browser kan muncul kayak gini. Ini namanya juga HTML nih. Cuman kemungkinan ini ada tambahan kayak PHP atau apa buat ngeling-ngeling. Nah, contoh aja misalkan aku klik agama gini ya. Klik. Nah, ini namanya ini link teman-teman sebenarnya. Kita bisa bikin. Jadi bahasa Indonesia ini cuma ngelingkan aja, mengalihkan. Link itu artinya mengalihkan menurutku itu. Jadi kita misalkan mau kemana, kita masukkan ke sini. Nanti aku jelasin dah itunya apa pas waktu proses ngodingnya aja. Nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Nah ini nih contoh HTML teman-teman. HTML dengan sebuah diawali garis miring juga. Nah ini namanya apa ya tadi? Tag ya namanya kalau nggak salah ya. Kalau dalam bahasa pemrograman itu adalah tag.
tag HTML namanya. Mana ya? Ada nggak ya di sini keterangan? Nih, ternyata ada ini. No, elemen HTML digambarkan oleh tag. No, bener kan? Namanya tag. Jadi kayak HTML, terus apalagi tadi? Nih, HTML, title, head, body. Ini namanya tag. Kalau dalam bahasa pemrograman itu tag namanya ya. Nih, tag namanya. Menggunakan tanda kurung sudut seperti ini. Nah, kasih ada kurung sudut. Ini inputan HTML. HTML dapat menyematkan program yang ditulis bahasa script. Ya, seperti JavaScript yang mengaruhi perilaku dalam web, masukkan CSS, isinya apa ini, tampilan dan tata letak konten, buat width. Teman-teman bisa cari aja sendiri ya ke depannya apa kalau lagi online juga ini ID wikipedia.org.wiki HTML. Kalau enggak cari aja lah Wikipedia HTML gitu aja. Nanti bisa belajar di situ. Kalian baca-baca sendiri ya. Karena untuk mempersingkat waktu ini 40 menit lagi kita akan mati pasti. Kemudian apalagi ya di sini? Untuk mempermudah dalam memahami apa itu HTML, mari kita buat sebuah perumpamaan seperti membangun sebuah rumah. HTML diibaratkan seperti membangun sebuah rumah, maka HTML itu adalah kerangkanya saja, hanya kerangka sebuah rumah. Jadi itu HTML itu adalah kerangka saja teman-teman. Kalau CSS itu ini untuk mengatur warna, ketinggian, panjang, misalkan kita bangun rumah gitu ya, HTML itu adalah kerangkanya. Kalau CSS itu untuk mengatur warnanya, jadi warna rumah, ketinggian rumahnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya, dan lain sebagainya ini. Jendela, dinding, dan lain sebagainya. Jadi intinya CSS itu memiliki fungsi untuk mengatur sebuah warna. Terus kalau JavaScript JS, disingkat JS, akan memiliki fungsi untuk mengatur pintu rumah dibuka ke dalam atau keluar. Misalkan lagi mengatur saluran air, mengatur instalasi listrik seperti ketika ditekan on maka lampu kamar menyala. Nah, sesuai ya HTML dia akan muncul. Nah, ini namanya tag teman-teman ya, tag HTML kalau ini. Kalau tag HTML pasti di bawahnya ini akan ada slash HTML. Jadi ada pembuka, ada penutup. Sama head juga gitu, ada head pembuka, ada head penutup. Nih, ada slashnya tapi yang di bawah, yang di atas nggak ada. Nah, fungsi head ini di sini kita bisa ngisi title. Title itu adalah judul. Judul itu yang ada di sini, teman-teman. Nah, kayak di sini nih. Ini judul di sini nih. Title ini nanti akan muncul di sini title. Udah ada, kita close aja ya. Kayak gini nih, Telegram web, YouTube, pengertian HTML. Ini nanti akan muncul di sini. Nah, kita coba ketik title belajar coding happy. Kemudian untuk body ini fungsinya nanti di sini nanti isinya untuk tag isinya ya. Nah, ini namanya halaman body teman-teman. Dari atas ini, about ini, seret sampai ke bawah, seret. Nah, sampai sini ini namanya body. Ya.
Itu namanya body. Nah, di dalam body ini namanya di dalam tag body. Nah, di dalam tag body itu bisa kita setting. Kita tulis apa? Misalkan belajar coding enggak harus bayar. Gratis auto didak bisa juga. Lihat tutorial ini saja. Misalkan kalian mau gabung ke grup Telegram, nantinya kita bisa pakai Zoom bareng. Jadi kita akan belajar bareng-bareng dengan happy. Mana ya? Nah, ketika aku udah nulis kayak gini ya, kemudian kita save. Selanjutnya kita tinggal buka web server, kita linkkan dengan yang ada di belajar, select folder sini, kemudian kita klik ini aja. Nah, kita akan langsung muncul kan, ini titelnya belajar coding happy. Jadi coding itu dibikin happy aja, bikin senang aja, jangan bikin pusing. Nah, belajar coding kan muncul kan di dalam text body. Text body itu fungsinya ini teman-teman ya. Nah, untuk kan tadi aku di sini kan aku enter. Kan ini aku enter ya. Aku enter gini. Ini kenapa nggak turun? Mungkin kalau yang udah paham mungkin udah tahu ya. Kenapa nggak turun kan tahu kan, karena ini nah kita nulisnya di bahasa coding bukan di bahasa apa? Microsoft Word, Microsoft Excel. Beda ya teman-teman ya. Jadi bahasa pemrograman web ini kalau misalkan kita pengen enter, misalkan ini kita enter gitu ke bawah, jadi gitu kita harus pakai tag namanya itu text br /br. Nah gini, kalau enggak kita ketik aja br gini aja, kita tag. Dah, ini otomatis nanti posisi lihat ini nanti akan berada di bawah belajar ini nanti. Kemudian kita lihat, kita refresh aja. Oh kan, apa-apa teman-teman, kita belajar bareng aja, kita mulai dari nol. Kita belajar mulai merintis lah, biar kita banyak teman, banyak ilmu, banyak semuanya lah, banyak pengetahuan. Oke lah, mungkin coba di chat teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Soalnya pada diem baik semua, yang ngomong cuman gue juga bingung. Di sini gue sendiri nggak sebagai pengajar loh. Aku di sini sebagai teman. Lagi nyimak, bos. Tenang. Enggak, maksudnya kalau ada komentar, kalau ada langsung aja komen, nggak apa-apa, langsung bang gini aku salah kan. Lagi melongo nih karena nggak. Soalnya aku di sini bukan guru bro, atau Lagi melongo, lagi merhatiin ini harus gimana. Berikutnya share bang. Hah? Tapi kalau ada chat, misalkan chat aja ya. Lewat fitur chat juga bisa, nanti aku bacain dan di sini. Ya. Oke, siap. Siap ya. Apalagi ya.
pengetahuan lagi ya. Kita enter biar rapi aja, kita rapiin. Misalkan aku pengen kasih BR lagi, aku tap, kemudian enter. Jadi setiap si BR-nya biar rapi aja teman-teman. Kemudian kita save, Ctrl S atau file save, bisa. Kita lihat ya, kita bikin fungsi H1, misalkan kita ketik langsung H1, kemudian tab. Oh, canggih ini, kayaknya atom memang. H1 itu headingnya, panjangannya. Misalnya kita ngetik belajar bareng. Happy pokoknya. Kemudian kita save. Nah, kalau di sini kita nggak kasih break atau BR ini, otomatis nanti kayaknya nyambung ke sini dah. Coba kita lihat. Nyambung nggak ya? Kita refresh. Oh, enggak ya? Enggak ya? Saya kirain berarti otomatis ya kalau pakai heading. Kalau pakai heading langsung. Terus tadi ada P, paragraf. Nah, ini lorem ipsum aja, kita klik, panjang ya. Kan kita biar rapi ya gini kan. Kita biar rapiin aja, kita dari titik sini kita enter. Kita enter lagi. Enter lagi aja. Nah, kalau bisa usahakan ya teman-teman kalau ngoding itu bikin serapi mungkin di dalam codingan. Tujuannya apa? Biar kalian itu nggak bingung nantinya. Biar nggak apa ya, kasarnya itu biar nggak riuh lah nantinya ujung-ujungnya kalau pas waktu nyari atau apa. Kalau menurutku sih gitu. Aku dulu tuh suka nggak rapi banget dah pokoknya jadi kayak gitu tadi kayak gini. P itu artinya paragraf ya. Nah kayak gini kan nggak rapi kan, biar rapi aku taruh sini. Nah jadi P di sini, P di sini. Sini aku tap aja biar agak menjorok ke belakang. Nah kemudian kita save, save. Kita refresh. Nah jadi ini sebuah paragraf ya, jadinya dia akan misah sendiri juga meskipun tanpa break. Karena di dalam ini, di dalam paragraf. Kalau misalkan ini kita kasih break, nanti otomatis break, kita tap. Jadi nanti di sini ini nanti akan ngenter nih kalau kita refresh. Aku save dulu ya. Kita refresh, oh kan bener. Kalau break ini di dalam paragrafnya. Jadi gambarannya gini nih kalau paragraf. Kita bikin paragraf di sini jadi ada kotak gitu misalkan ya. Di sini ada kotak, tapi nggak terlihat kotaknya. Jadi mengapa kita bikin menu button, kita bikin di sini aja. Tag button, kita ketik aja button. Nah ini di bawah ini kayaknya. Pakai U ya, maaf. Nah ini kita tap, jebret, keren kan? Langsung muncul semua nih. Tipenya button, biarkan aja. Name ini submit. Namanya button, biarin aja. Kita isi di sini. Misalkan kita bikin form ini, kalau button ini fungsinya nanti bisa buat, misalkan kita bikin coding, misalkan kita mau bikin form, nyimpan ke database, atau mau ngelink kemana, itu bisa pakai button ini. Tapi misalkan kalau ngelink itu, kita harus pakai ini nih, A.
namanya Ansor atau apa ini? Kalau orang Jawa Ansor itu nama orang ya, Ansor Ansori. Kalau di sini Ansor ya, Ansor atau apa ini kalau bahasa Inggrisnya, nggak bisa bahasa Inggris nih. Kemudian kita tap, nah di sini kita ketik simpan misalkan. Nah, kemudian kita save. Nah, ini href-nya ini kita isi. Kita mau ngelink kemana? Misalnya, hore, kita ngelinknya misalkan aku bikin lagi aja lah di sini file baru namanya link.html. Kita bikin HTML, klik, titelnya nggak usah diisi, titelnya nggak usah, langsung dari body aja. Kalau misalkan titel ini nggak diisi teman-teman ya, nanti di sini nggak ada judulnya. Di sini nggak usah aku isi, aku jadi udah, misalnya berhasil link, gitu aja ya. Oke. Kita save. Jadi di sini ada 2 folder ya, yaitu link HTML, yang satu belajar HTML yang ini. Nah, kita udah bikin, kita tinggal kasih aja linknya sini, yaitu namanya link.html. Kemudian kita save, kita coba lagi ya, siapa tahu berhasil. Oh di sini ya, jelek ya, coba aku kasih break lah biar bagus. Kasih break dan save. Nah, sekarang kita ini klik, pasti akan ngelink. No kan, berhasil link, oke. No, di sini nggak ada judulnya kan, soalnya tadi aku nggak kasih titel namanya. Oke, ini masih HTML ya teman-teman ya. Kita masih banyak nih pelajarannya nanti. Nggak ini doang pastinya. Ini pengenalan aja, biar apa ya, biar kita saling akrab aja ya bro. Terus kalau nggak di sini aja lah, langsung coba pakai color. Apa ya, begini ya. Oh ini nih, salah aku ternyata, ini nih bener. Nah ini nih yang dipilih setel yang ini nih bro, di dalam H. Nah tadi kan aku pilih yang ini, pilih yang ini, ternyata ada gambar apa ini nih, gambar tag kayak gini, bukan yang tab ya. Kita pilih ini, kita tab, misalkan color, background color ada nggak? Ada. Text color ada. Coba kita pakai color aja, color .2 misalkan blue, mau nggak ya? Kita save. Oh mau bro. Oke lah, kurang lebih kayak gitu lah. Gimana? Udah dikit-dikit ada refreshing bro, teman-teman. Kita sudahin aja ya untuk hari ini. Mantap. Kita mulai lagi besok jam 3 lagi. Aku bikinkan link lagi besok. Kita mulai jam 3 lagi. Gimana? Atau ada request jam? Oke, siap. Ada request jam atau gimana? Bisa. Nanti aku editin jam ya. 2, jam 2. Jam 2 aja. Jam 2. Jam 2 ya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain jam 2? Oke.
Kita pakai polling aja. Kalau yang lain bisa jam 2 ya jam 2 semua. Kalau ada yang berapa? Ada yang bisanya sore ya sore aja semua gitu aja. Kalau nggak ada, kalau jam 2 yang lain pada diam ya udah jam 2 besok aku bikinkan. Habis ini aku bikinkan lagi lah jam 2 gitu ya. Buat hari Minggu besok. Oke, siap.